Selamat datang para calon profesional KIGO. Selamat ya sudah sampai di tahap ini. Kalau Anda sudah pegang sertifikat N4, itu artinya Anda udah punya bekal yang kuat banget. Nah sekarang, saatnya kita bangun kerangka berpikirnya. Kita akan menyelam lebih dalam ke filosofi yang jadi jantung profesi ini. Sebuah pemahaman yang akan mengubah Anda dari sekedar pelaksana tugas menjadi seorang perawat profesional sejati. Pertanyaan ini bukan soal apakah Anda sudah hafal semua kosakata atau tata bahasa ya. Ini jauh lebih dalam dari itu. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk benar-benar memahami manusia secara utuh? Karena disitulah letak perbedaannya. Perbedaan antara sekedar bekerja dan membangun karir yang punya makna di dunia KIGO. Di Jepang, setiap tindakan perawatan itu punya dasar, mulai dari hal yang kelihatannya sepele seperti menyajikan secangkir teh, sampai membantu seseorang berjalan, semuanya itu didasari oleh pemahaman yang mendalam tentang individu yang Anda rawat. Nah, inilah yang akan kita bedah sama-sama. Gimana caranya pemahaman ini jadi fondasi dari semua dukungan yang akan Anda berikan nanti? Oke, ini dia peta jalan kita untuk pembahasan kali ini. Pertama, kita akan definisikan ulang apa itu perawatan. Terus, kita akan masuk ke jantungnya, yaitu konsep kehidupan atau seikatsu. Dari situ, kita akan lihat peran spesifik Anda, apa misi utama Anda, dan terakhir, kita rangkum inti dari filosofi KIGO. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Banyak orang kan mikirnya KIGO itu ya sebatas tugas-tugas fisik, bantu makan, mandiin, gantiin baju. Tentu, itu semua bagian dari pekerjaan. Tapi itu cuma puncak gunung es. Filosofi KIGO itu memandang bahwa tugas Anda adalah mendukung keseluruhan hidup seseorang, termasuk semangat dan juga keinginan pribadi mereka. Nah, ini langsung nyambung ke konsep yang paling fundamental dalam KIGO, yaitu kehidupan. Dalam bahasa Jepang kita sebutnya seikatsu. Kata ini kedengarannya simpel ya, tapi di dalamnya ada dunia yang kaya banget dengan makna personal. Memahami seikatsu ini adalah kunci untuk membuka pintu menuju perawatan yang sesungguhnya. Jadi, apa sih seikatsu itu sebenarnya? Ini bukan cuma soal napas, makan, dan tidur. Seperti yang tertulis di sini, seikatsu itu ibarat sebuah mosaik yang sangat personal. Mungkin buat Tuan Tanaka, seikatsunya adalah rutinitas pagi baca koran sambil ngopi. Tapi buat Nyonya Sato, seikatsunya itu adalah merawat tanaman bonsai di jendela kamarnya. Setiap orang punya definisinya sendiri yang dibentuk oleh puluhan tahun pengalaman, budaya, dan prinsip hidup mereka. Coba deh kita lihat visualisasi ini. Ini menarik banget karena menggambarkan ritme kehidupan yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Ada siklus 24 jam, bangun pagi, beraktivitas seharian, terus istirahat di malam hari. Ini adalah kerangka luar dari seikatsu seseorang. Tapi, disinilah letak profesionalisme seorang staf KIGO. Anda dilatih untuk melihat apa yang ada di baliknya. Di balik setiap kegiatan yang kelihatan, ada lapisan-lapisan konteks yang nggak kelihatan ini. Contohnya, hubungan keluarga dan komunitas yang kuat bisa jadi alasan kenapa seorang pengguna lansia selalu pengen telepon cucunya jam 4 sore. Itu bukan sekedar aktivitas, tapi bagian penting dari seikatsunya. Memahami inilah tugas Anda. Yuk, kita pecah lebih detail lagi. Pagi hari, bangun tidur. Ini bukan cuma tindakan fisik membuka mata loh. Apakah pengguna suka kalau jendela kamarnya langsung dibuka biar kena sinar matahari? Atau mungkin mereka lebih suka suasana tenang dulu selama 10 menit pertama? Detail-detail kecil kayak gini yang menentukan apakah hari mereka dimulai dengan perasaan nyaman dan dihargai atau justru sebaliknya. Lanjut ke aktivitas harian. Makan misalnya, ini bukan cuma soal mengisi perut dengan nutrisi, bisa jadi ada rasa masakan tertentu yang bikin pengguna teringat sama masa kecilnya. Bersosialisasi juga bukan cuma buat ngisi waktu luang, mungkin ngobrol sambil ngeteh itu satu-satunya momen di mana mereka merasa terhubung dengan dunia luar. Ini semua adalah bagian dari cara hidup yang harus kita dukung dan hormati. Dan siklus hari pun ditutup dengan istirahat. Bagi sebagian orang, ritual sebelum tidur itu penting banget. Mungkin mereka suka dengerin musik yang lembut atau sekedar merapikan selimut dengan cara tertentu. Nah, memahami dan menghormati keseluruhan siklus 24 jam ini secara utuh dengan semua detailnya adalah langkah pertama untuk memberikan dukungan yang benar-benar personal dan bermakna. Oke, sekarang kita sudah punya pemahaman yang lebih dalam tentang konsep kehidupan atau seikatsu. Pertanyaannya, gimana caranya pemahaman ini mengubah peran Anda di lapangan? Yuk, kita lihat gimana filosofi ini diterjemahkan jadi tindakan profesional. Jadi, ini poin krusialnya. Peran Anda itu bukan sebagai manajer yang mendikte jadwal. Anda adalah seorang fasilitator. Bedanya apa? Gini, perawat biasa mungkin akan bilang, sudah waktunya mandi. Tapi seorang fasilitator KIGO profesional akan bilang, air hangatnya sudah siap kalau Bapak mau mandi sekarang. Atau, apakah Bapak lebih suka menyelesaikan bacaan dulu?
Anda memfasilitasi pengguna untuk tetap menjadi sutradara dalam kehidupannya sendiri. Nah, dengan menempatkan diri sebagai fasilitator, kita sampai pada misi utama Anda sebagai seorang staf Kaigo. Ini adalah tujuan tertinggi yang melampaui semua tugas harian. Inilah inti dari dampak yang akan Anda ciptakan. Sebelum kita ungkap misinya, kita perlu paham dulu masalahnya apa. Ketika seseorang, karena kondisi fisiknya, mulai bergantung pada bantuan orang lain, seringkali ada perubahan psikologis yang sangat besar yang terjadi dalam diri mereka. Dan inilah musuh terbesarnya, pasivitas. Seseorang mungkin mulai berpikir, buat apa saya coba? Nanti juga dibantuin. Mereka berhenti membuat keputusan, berhenti berinisiatif, dan hanya menunggu untuk dilayani. Semangat untuk menjalani hidup secara aktif itu bisa pelan-pelan padam. Disinilah keahlian profesional Anda benar-benar diuji. Anda ada di sana untuk melawan pasivitas. Bukannya malah memperkuat sikap pasif dengan bertanya, apa yang perlu saya lakukan untuk Anda? Anda justru memberikan dukungan aktif dengan bertanya, apa yang ingin Anda lakukan hari ini? Yuk kita cari cara supaya Anda bisa melakukannya. Anda mendorong pilihan, sekecil apapun itu, untuk menjaga kemandirian dan harga diri mereka tetap hidup. Dan slide ini dengan sangat indah merangkum misi akhir Anda. Ini kutipan langsung dari materi pelatihan Kaigo di Jepang loh. Tugas Anda bukan cuma merawat tubuh yang mungkin rapuh, tetapi membangkitkan semangat pengguna, menyalakan kembali api keinginan, inisiatif, dan rasa memiliki atas hidup mereka. Inilah puncak dari keahlian seorang profesional Kaigo. Oke, sekarang mari kita ikat semua benang merah yang sudah kita bahas tadi menjadi satu kesimpulan utuh. Inilah inti dari filosofi Kaigo yang harus jadi kompas Anda dalam setiap langkah karir profesional Anda ke depan. Jadi, coba kita ingat lagi ya, inti dari semua ini. Pekerjaan Anda itu jauh lebih dari sekedar tugas fisik. Anda berinteraksi dengan keunikan kehidupan setiap orang. Fondasi Anda adalah kemauan untuk memahami kehidupan itu secara mendalam. Dan dengan pemahaman itu, misi akhir Anda yang nggak boleh dilupakan adalah menjadi percikan api yang menyalakan kembali semangat hidup mereka. Saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Ini bukan untuk dijawab sekarang, tapi untuk direnungkan sepanjang perjalanan Anda nanti. Saat Anda berhadapan dengan pengguna, bagaimana Anda akan menerapkan filosofi ini? Bagaimana Anda akan memastikan setiap tindakan Anda adalah bentuk penghormatan terhadap kehidupan unik mereka? Jawaban Anda atas pertanyaan inilah yang nantinya akan mendefinisikan Anda sebagai seorang profesional Kaigo yang luar biasa.